Halo, perkenalkan nama saya Najla Wahyunityas. Di sini kita membahas mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah nilai diri seseorang yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kepribadian manusia ibarat kayu yang bisa digambar sesuai dengan keinginan sang pengukir. Jika ia diukir dengan baik, maka akan menjadi ukiran yang berkualitas. Namun, jika ia diukir dengan asal-asalan, maka akan menjadi sesuatu yang tak mempunyai nilai. Begitu pula kepribadian manusia, sangat tergantung dengan upaya seseorang dalam membentuk dirinya. Maka dari itu, kepribadian manusia tidak boleh dibiarkan, karena siapa yang membiarkannya sama dengan membiarkan setan membentuk kepribadiannya. Dengan kata lain, bahwa akhlak adalah sesuatu nilai yang telah mendarah daging menjadi sifat seseorang. Kemanapun ia pergi, sifat itu akan senantiasa mewarnai kepribadiannya, baik dilihat oleh manusia ataupun jauh dari pandangan manusia, baik itu dipuji maupun dicela. Itulah dia. Bukan sekadar citra yang dipoles-poles agar nampak elok dan bagus. Untuk sampai pada tingkatan ini, perlu adanya latihan, kawan, dan lingkungan yang mendukung untuk terpatrinya berkepribadian akhlak baik pada diri seseorang. Adapun contoh dan penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam kehidupan kita harus menempatkan Allah lebih penting dan lebih utama dari apapun maupun siapapun. Contoh penerapan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menyembahnya, meminta tolong terhadapnya, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melantunkan sholawat terhadapnya, mencontoh dan meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneruskan perjuangannya dalam membela agama Islam. Adapun yang ketiga yaitu akhlak terhadap Al-Quran, yaitu dengan cara mengamalkan dan membaca Al-Quran, mengingat isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, dan juga selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada akhlak terhadap orang tua, yaitu satu, melaksanakan perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyakiti hati mereka. Yang ketiga, bersabar atas sikap orang tua. Yang keempat, mendoakan dan berbuat baik sepanjang waktu. Seperti dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang kelima, ada akhlak terhadap guru atau dosen, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi kemuliaan mereka, berbicara dengan penuh sopan santun. Yang keenam, akhlak terhadap masyarakat, yaitu satu, memberi salam. Adapun hadis dalam Al-Quran, yaitu Quran surat ke-15 ayat 88, yaitu yang bunyinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Yang kedua, yaitu selalu ramah atau ceria. Contohnya, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Hadis muttafaq alaih. Yang ketiga, menolong sesama saat dalam kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utamanya amal sholih adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin atau melunaskan hutangnya atau memberinya roti. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan dihasankan oleh Al-Albani. Yang terakhir, menutup aib. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjaga kelestarian tumbuhan.
Dan yang ketiga yaitu tidak menyiksa hewan.